Apa-apaan ini? Kenapa semuanya jadi dibatalin kayak gini? Udah capek-capek datang ke sini, beli tiket dan ini itu, tapi kenapa tiba-tiba dibatalin kayak gini? Ini nggak mungkin. Apa jangan-jangan kita ditipu lagi? Kayaknya iya sih, tapi kenapa nggak ada pemberitahuan sebelumnya? Kenapa langsung kayak gini coba? Ini kan sama aja kita yang ditipu. Aku yakin sih kalau ini beneran ditipu, semuanya udah disabotase. Apa-apaan ini? Kita semua ditipu gitu aja. Kita nggak bisa diam. Ini pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Aku yakin itu. Lihat nih, posternya bagus kan? Ini baru aja gue bikin. Gak sia-sia kan gue begadang demi bikin poster ini. Ya lumayan lah, tapi buat apa lu bikin poster kayak gini? Emangnya lu pegang acara lagi? Setahu gue, lu nggak pernah pegang acara apapun deh. Atau lu ganti divisi? Masa lu nggak tahu sih alasan gue bikin ini? Gue kan sering ngelakuin ini, Rak. Lu masih nggak paham juga? Hah? Lu serius mau ngelakuin ini lagi? Lu nggak kapok? Lu udah berapa kali ngelakuin ini? Mending lu stop aja deh. Gue cuma takut kalau lu nantinya malah dapet masalah. Lu hampir masuk penjara gara-gara kasus yang sama. Dan sekarang malah mau ngulangin hal yang sama. Ayolah, lu gak sayang apa sama hidup lo? Yang penting kan duit gue banyak. Gue udah tahu gimana nanganinnya. Jadi gak akan ada masalah. Gue jamin itu. Nih lu lihat ini presale baru 20 menit udah dibuka. Sudah 5.000 tiket ludes. Mereka pikir ini konser nostalgia, padahal cuma nostalgia mereka sendiri. Keren kan gua? Lumayan nih duitnya. Bukan lumayan lagi, tapi banyak. Hah, Dion, lu yakin mau main kayak gini terus? Orang bisa ngamuk. Lu bisa aja kali ini masuk penjara. Lu gak takut? Ngamuk, yang penting uangnya udah masuk. Sisanya drama online. Gue nggak mikirin itu. Udah deh, lu nggak usah banyak ikut campur ya. Gue itu cuma mau ngasih tahu lu aja. Kalau lu mau gabung silakan. Tapi kalau lu nggak mau gabung ya udah, jangan bikin gue kesel dan jangan ikut campur, oke? Terserah lu deh. Udah pusing gue mikirin kelakuan lo yang nggak pernah bisa ngerti. Lu udah keterlaluan, Dion. Kalian kenapa? Kok mukanya pada tegang gitu sih? Ada apa? Kalian lagi berantem ya? Hah, lu tanya aja tuh sama orang yang keras kepala. Susah banget dinasihatinya, nggak pernah mau ngalah juga. Ini pilihan gue ya. Jadi suka-suka gue lah. Ngapain juga lu ikut campur? Gue juga nggak butuh pendapat lo. Udah, kalian jangan berantem kayak gini dong. Aku sama sekali nggak ngerti loh ini masalahnya apa. Coba cerita sama aku biar aku bisa paham. Lo nggak perlu tahu, ini urusan gue. Kalau lo tahu, yang ada lo ikutan ceramain gue lagi. Raka, sebenarnya ada apa? Kenapa kalian bisa sampai berantem kayak gini? Pasti ini nggak mungkin kan kalau cuma hal sepele? Dion, dia awalnya mau jadi panitia konser lagi. Dan itu cuma bohongan. Dia bahkan udah jual tiket sekitar 5.000 orang. Ya Dion, kamu lagi. Aku udah coba nasehatin, tapi percuma. Dia sama sekali nggak dengerin aku. Aku tahu perasaan kamu. Kalian udah kenal dari kecil. Kamu selalu jagain Dion kayak adik kamu sendiri kan. Tapi dia malah keras kepala dan gak ngerti khawatirnya kamu. Aku cuma gak mau kalau dia kena masalah lagi. Yang kemarin aja dia hampir masuk penjara. Aku cuma takut itu. Kalau dia sudah keras kepala kayak gini, kita nggak bisa ngelakuin apapun. Yang bisa kita lakukan cuma berdoa aja. Apapun takdirnya, semoga itu yang terbaik. Kita cukup pantau dari jauh aja. Akhirnya band favorit gue bakal manggung lagi. Sumpah aku tuh kangen banget sama band ini. Berapapun harganya aku harus ikut. Aku bayar berapapun, soalnya aku kangen banget. Bukan cuma kamu aja Dewi, aku juga sama. Aku pengen banget ketemu sama vokalisnya. Kita harus nonton pokoknya. Nggak apa-apa deh, aku harus sedikit menguras uang tabungan. Yang penting aku bisa meningkatkan konser mereka. Ih bener banget. Bentar, malam mana ya? Kok dia nggak ada? Apa belum datang ya? Kayaknya belum datang sih. Lagian kalaupun dia datang, kayaknya dia nggak bakalan ngerti deh. Soalnya dia nggak terlalu tahu soal band nostalgia ini. Ya kan siapa tahu aja kalau dia itu juga suka, tapi diam-diam. Kamu kan tahu kalau Mala itu orangnya susah ditebak. Nanti tiba-tiba suka ini, terus tiba-tiba suka itu. Iya juga sih. Kalau dia sampai suka, bersyukur banget sih kita. Soalnya kan nanti kita bisa nonton barengan. Setuju banget. Kita bisa nonton bareng buat tambah rame. Halo Mala, kamu di mana? Kita udah nungguin kamu loh dari tadi. Iya maaf, ini aku udah ada di depan. Kalian di meja mana? Udah, kamu masuk aja. Nanti juga langsung kelihatan kok kita lagi duduk. Oke deh, aku masuk ya. Itu pasti Mala kan? Udah nyampe mana dia? Udah di sini kok, paling bentar lagi juga muncul. Hai semua, maaf ya lama, soalnya tadi macet. Kalian udah bahas apa aja? Pasti banyak yang dibahas kan? Pastinya dong, kita lagi bahas soal konser nostalgia. Kamu mau ikut gak? Itu loh band kesukaan aku yang pernah aku ceritain ke kamu. Iya Mal, kita mau datang ke konser itu. Lumayan kan, mumpung lagi libur kerja juga. Bentar, konser nostalgia? Kayaknya aku pernah denger deh. Tapi kalian beneran gak curiga sama konsernya? Maksud aku jangan terlalu gampang percaya sama iklan konser kayak gitu.
Emangnya kenapa? Itu kan band legend, gak mungkin lah kalau itu bohongan. Iya nih, gak mungkin juga kalau itu penipuan. Artis legend gak mungkin main tipuan. Bukan bandnya, tapi promotornya. Kamu yakin percaya sama promotornya? Soalnya aku pernah ditipu sama salah satu promotor konser. Dia bilang ada konser ini dan itu, tapi bayarnya harus ke dia. Ujung-ujungnya malah nipu. Aku gak mau kalau kalian bernasib yang sama kayak aku. Gak bakalan sih, menurut aku promotornya bisa dipercaya kok. Nah itu dia, promotornya bisa dipercaya kok. Jangan samain sama kamu lah. Gini ya, aku tahu kalau kamu itu punya banyak kegiatan. Kamu juga pernah nonton konser kan? Nah sekarang kamu ikut aja sama kita. Aku pikir-pikir dulu ya. Kalau ada waktu luang aku datang. Hahaha, uangku banyak. Wah, ini sih lebih banyak dari yang aku kira. Bener-bener di luar dugaan. Gak nyangka bakalan dapat segini. Dan ini akan terus bertambah sampai nanti hari H acara. Halo Mik, kenapa? Ada masalah apa di kantor? Kamu jangan terlalu formalitas lah. Aku cuma mau nanya aja kok sama kamu. Ini soal rencana yang kamu bilang waktu di kantor. Kamu beneran yakin? Maksud kamu semua resikonya sudah tahu? Iya, udah tahu kok. Terus kamu mau ngomong apa lagi? Sorry, aku lagi sibuk sekarang. Kamu tumben banget tiba-tiba sibuk kayak gini. Asal kamu tahu ya, Raka itu mungkin kelihatan kayak orang yang pengen ikut campur terus. Tapi dibalik semua itu aku yakin kalau dia itu punya niat yang baik sama kamu. Iya, aku tahu kok. Aku juga nggak terlalu mikirin. Yang aku pikirin sekarang itu kondisi kantong aku. Dan sekarang udah banyak yang ngisi kantong aku. Hahaha. Aku berharap kamu bisa cepat sadar ya kalau apa yang kamu lakukan itu salah. Banyak orang yang kamu rugikan dan itu bukan uang yang sedikit. Nggak, kenapa sih tuh orang suka tiba-tiba aja deh. Aneh banget, tahu nggak? Ayo dengar kamu jadi panitia konser lagi ya? Iya, ya kenapa ya? Ayah nggak akan ikut campur urusan kamu sama dia atau sama siapapun, itu urusan kamu. Cuma yang harus kamu tahu adalah setiap yang kamu pilih itu pasti ada konsekuensinya. Mau ikut berat ataupun ringan, kamu hanya perlu mempertanggungjawabkan semua yang udah kamu ambil. Aku nggak pernah nyesel sama yang aku udah ambil. Semuanya bakalan aku pertanggungjawabkan. Ingat, kamu itu udah bukan pertama kali bikin ini kan. Jadinya kamu sudah tahu polanya kayak gimana. Itulah yang harus kamu lakukan. Apa-apaan ini? Kenapa semuanya jadi dibatalin kayak gini? Udah capek-capek datang ke sini, beli tiket dan ini itu, tapi kenapa tiba-tiba dibatalin kayak gini? Ini nggak mungkin. Apa jangan-jangan kita ditipu lagi? Kayaknya iya sih, tapi kenapa nggak ada pemberitahuan sebelumnya? Kenapa langsung kayak gini coba? Ini kan sama aja kita yang ditipu. Aku yakin sih kalau ini beneran ditipu. Semuanya udah disabotase. Apa-apaan ini? Kita semua ditipu gitu aja. Kita nggak bisa diam. Ini pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Aku yakin itu. Tapi kita harus gimana? Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain menunggu kan? Ini juga pasti banyak yang kecewa kan? Uang kita juga belum direfund. Iya, aku setuju. Kita sama sekali nggak ada refund. Ini sih udah pasti penipuan. Kenapa kita nggak hati-hati sih? Kenapa kita malah percaya gitu aja sama mereka? Sekarang uang kita hilang gitu aja. Aku nggak mau kalau uang kita nggak dibalikin. Udah, kamu jangan nangis. Kita di sini juga sama kayak kamu, tapi kita nggak bisa diem aja. Tadinya aku pikir kita bakalan diem aja, tapi setelah aku pikir-pikir kita harusnya melawan. Kita harus dapatkan hak kita kembali. Setuju, kalau perlu kita bawa kasus ini ke polisi. Jangan sampai kita biarkan penipu itu bebas berkeliaran gitu aja. Ini bukan hanya mencari-cari keadilan sendiri, tapi kita bersama. Aku yang bakal melaporkan ini ke polisi. Kita tinggal susun aja rencana yang lain. Takutnya nanti banyak yang bela promotor itu. Banyak orang gila yang tiba-tiba jadi bazar. Ya itu udah pasti, namanya juga buzzer pasti banyak. Kita jangan sebarkan ke sosmed dulu, kalau sudah pasti baru kita sebarkan. Baiklah, jadi apa keluhan kalian? Begini Pak, kita baru aja kena tipu tiket konser. Banyak orang yang sudah kena juga. Awalnya banyak promotor yang menyebarkan iklan tentang iklan konser nostalgia. Kita sebagai fans tentu aja senang karena band kita bisa tampil lagi. Oke, terus apa lagi? Ya terus pas kita mau datang ke konsernya, ternyata banyak yang sudah kena tipu karena ada pemberitahuan yang mendadak soal pengunduran jadwal konser. Padahal sudah tertera kalau konser tersebut akan dilaksanakan. Kita yakin kalau masalah ini adalah penipuan, soalnya nggak ada pemberitahuan apapun. Semuanya secara tiba-tiba hilang. Uang kita, promotor, semuanya pergi nggak tahu kemana. Kita udah coba cek ke sosmednya, tapi tetap tidak ada. Kalau kalian dari awal sudah tahu ini penipuan, kenapa kalian malah melanjutkan beli tiketnya? Siapa yang bilang kalau kita tahu dari awal, Pak? Bapak tuh ngerti gak sih apa yang kita omongin? Kenapa Bapak malah salah tangkap gitu sih? Dari banyaknya yang saya jelasin, Bapak nggak ngerti. Sabar Dewi, kita kan lagi lapor, jangan marah ya. Gimana aku nggak marah, Tika? Aku udah jelasin panjang kali lebar, tapi dia malah gak ngerti. Heran saya kenapa kamu bisa jadi polisi sih?
Dewi, jangan gitu dong. Maaf mbak, bisa jangan marah-marah, ini kantor polisi. Makanya jangan bikin emosi, Pak. Dari tadi bikin emosi mulu perasaan deh. Heran saya sama kamu, Pak. Udahlah, kita nggak lapor ke polisi, nggak ada gunanya juga. Kita di sini cuma ditanya doang, nggak dikasih solusi. Udah, ayo kita pulang. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya janji akan menindaklanjuti ini lagi. Kalian tidak perlu takut ya. Saya minta maaf atas perkataan saya. Saya memang sedang kurang fokus. Makanya kalau kerja itu yang benar, yang fokus. Jangan badan di sini, pikiran di tempat yang lain. Itu kesalahan saya minta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Makasih Pak, tapi kita butuh tindakan secepatnya. Kalau begitu ikut saya. Kalian bisa menyerahkan bukti-buktinya. Setelah itu akan kita proses. Tenang aja, Pak. Semua bukti sudah ada. Siapa yang bikin ini tengah malam? Perasaan gue nggak ada dia yang bikin ini. Kayaknya dia yang aneh deh. Lo beneran gak pasang ini semua kan? Maksud gue tuh gak ada tetangga lo yang bikin acara gitu. Gak ada Raka, semuanya udah gue cek dan gak ada yang pasang ini juga. Lah terus kenapa ini bisa ada di sini? Gak mungkin kan kalau tiba-tiba ada di sini, pastinya ada yang pasang. Mungkin ayah lo yang pasang. Besok kan dia ada acara, bisa aja kan? Enggak Raka, gue bisa pastiin itu. Mungkin ini aja buat kamu, Dion. Kamu kan selalu bikin orang-orang rugi. Kamu udah bikin acara bohong buat nipu orang lain. Dan sekarang lihat, tenda dan semuanya tiba-tiba ada di sini. Kamu sama sekali nggak curiga. Gue setuju sih sama yang dibilang Mika. Bisa aja kan kalau itu azab buat lo. Hah? Apa azab? Mana ada azab buat gue? Nggak ada azab apapun. Lagian gue nggak yakin kalau ini ada yang bikin. Mungkin dia orang yang iseng bikin kayak gini. Kita kan nggak ada yang tahu. Udahlah, gue mau masuk dulu. Aku yakin banget kalau ini pasti aja buat dia. Dia udah ngerugiin banyak orang, Rak. Iya, aku juga percaya kalau dia itu kena azab. Cuma mungkin dia aja yang gak nyadar. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat aja kan. Iya, kamu benar. Kita hanya tinggal menunggu waktu aja. Tapi mau gimana pun Dion itu tetap teman kita kan. Kalau dia salah kita harus ingatkan. Tapi kalau dia keras kepala kayak gini, kita juga capek ngingetinnya. Biarkan waktu yang menjawab. Kita serahin semuanya sama yang di atas. Suara apaan sih itu? Malam-malam kayak gini kok berisik banget, tumben banget. Biasanya nggak pernah seberisik ini. Kok aneh ya? Kenapa nggak ada satupun suara? Bukannya tadi berisik banget. Ini bukan mimpi. Kamu belum tidur, Dion? Kenapa kamu belum tidur? Ini udah malam loh. Tadi aku udah tidur ayah, tapi aku ngerasa ada suara yang keras gitu. Terus aku cek ke jendela, suaranya nggak ada. Ini kira-kira kenapa ya? Kamu mau tahu alasannya? Iya ya, apa alasannya? Kamu sudah mendapatkan azab. Panggung yang tiba-tiba muncul, suara yang tiba-tiba ada. Itu semua adalah alasan utama. Ayah nggak bercanda kan? Tolong jangan bercanda ayah. Aku besok kerja loh. Sumpah nggak lucu kalau ayah beneran bohong ya. Oh, kamu pikir aja sendiri. Kenapa aku jadi merinding gini sih? Nggak biasanya kayak gini. Kenapa ya? Kenapa ini? Ah, kenapa banyak tiket gini? Tolong siapapun tolong aku. Kenapa banyak tiket sih? Enggak, ini nggak mungkin azab buat aku. Aku nggak mungkin kena azab kayak gini. Aku nggak mau kena azab. Ini pasti cuma mimpi. Aku nggak mungkin kena azab. Aku tinggal tidur lagi, terus aku bangun dan semuanya akan baik-baik aja. Aku yakin itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semuanya jadi kayak gini? Gua selalu diteror sama suara-suara aneh dan tiket konser yang tiba-tiba muncul. Sekarang gue jadi orang yang lebih serem sih. Kayaknya emosi gue jadi gak stabil karena ini. Di lu gak apa-apa. Dari pagi gue lihat kayaknya lu ini banyak lamunya deh. Lu itu kenapa? Coba cerita sama kita. Mungkin kita bisa bantu. Gue lagi bingung Rak. Gue juga selalu ngerasa ada yang aneh sama diri gue. Setiap malam gue selalu denger omongan orang yang beli tiket atau promosiin tiket konser. Belum lagi tiba-tiba tiket yang terbang. Apa bener ini azab buat gue? Hah, mungkin iya, mungkin juga tidak. Tergantung lo milih yang mana. Maaf kalau semalam gue malah bilang iya sama Mika kalau lo gak percaya kena azab. Karena ini memang lo harusnya bisa membedakan. Setelah gue pikir-pikir, ini memang gue kena azab. Tapi gue nya yang gak nerima soal itu. Tapi sekarang apa yang harus gue lakukan? Gue sama sekali gak tahu harus berbuat apa. Minta maaf dan kembalikan semua uang yang udah lu curi dari mereka. Oke, gue bakal ngelakuin itu. Biar rumah ini tahu rasanya dibakar harapan palsu. Iya bener, biar semua orang itu gak sembarangan mau bikin penipuan sama kita. Kenapa? Kenapa kalian membakar rumah saya? Kalau saya tahu anak saya punya salah, mohon dimaafkan. Tapi kenapa harus sampai membakar rumah? Di dalam rumah masih ada anak saya yang sedang tidur.
Kalau ada apa-apa sama anak saya gimana? Apa kalian mau tanggung jawab? Gak seperti ini caranya menyelesaikan masalah. Kalian semua orang-orang jahat yang sebenarnya. Kenapa bisa kayak gini? Ya ampun Pak Jamal, gimana ini Bapak? Anak saya mbak, anak saya di dalam. Kalau Dion ada di dalam itu nggak akan mungkin selamat. Apinya terlalu besar, lihat dia nggak bisa padamkan api ini. Dion anakku, kenapa nasib kamu begini nak? Kenapa orang-orang begitu jahat? Sudah Pak, jangan terus ditangisi, nanti Bapak jadi sakit. Ayo kita ke rumah saya dulu Pak, kita istirahat di sana. Pak Jamal, sudah ya Pak, ini semua sudah takdir. Tidak ada yang bisa melawan takdir, kita yang bisa menerima takdir. Aku sama sekali nggak bisa keluar dari rumah ini. Ayah pasti khawatir sama aku, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Di kaki air tinggal sedikit. Band-band kalian akan tampil spesial untuk kalian semua. Itu suara yang selalu aku dengar. Aku sudah bosan dengan semua ini. Ya Tuhan, aku ingin sekali menyerah. Semua ini sangat sulit buat aku. Aku tidak tahan Tuhan. Setiap hari aku tidak pernah tenang. Di kaki air tinggal sedikit. Band-band kalian akan tampil spesial untuk kalian semua. Jangan sampai terlambat. Tidak ada kesempatan kedua. Pergi dari kamar ini. Kenapa suaranya selalu terdengar? Mau nggak mau dengar suara itu lagi. Udah cukup aku dengar semuanya. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tahu kalau aku ini salah. Aku tahu semua kesalahan aku, tapi tolong ampuni aku. Aku udah cukup mendengar semua ini. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Tolong aku Tuhan. Ayah, aku minta maaf Ayah. Aku udah banyak salah sama Ayah. Pagi Pak Jamal, gimana kondisinya Pak? Udah baik kan? Pak Jamal, saya nggak tahu ini waktu yang tepat atau enggak. Cuma saya mau Pak Jamal menerima keadaan ini, menerima takdir ini. Saya selalu berusaha menerima takdir, tapi kenapa yang satu ini susah sekali? Saya kehilangan anak saya dalam keadaan yang tragis, tapi saya tidak bisa berbuat apapun. Saya lengah pada saat itu. Coba aja saya punya keberanian untuk menghadang api itu dan menyelamatkan anak saya. Mungkin ini nggak akan pernah terjadi. Saya mengerti Pak, rasa penyesalan itu pasti ada. Tapi semuanya udah terjadi. Kalau Pak Jamal kayak gini terus nanti Dion juga bakalan sedih loh Pak. Saya yakin kalau Dion itu sayang banget sama Pak Jamal. Dia pasti bangga punya ayah kayak Pak Jamal. Dion mungkin udah nggak ada lagi di sini sama kita, tapi Dion akan selalu ada di hati kita. Kalian anak-anak yang baik, makasih udah mau jadi teman yang baik untuk Dion. Dion pasti bangga punya teman kayak kalian. Semoga Dion bisa tenang di sana ya. Amin, itu yang paling kita inginkan Pak. Udah lama ya kita baru kesini lagi. Dulu kayaknya kita sering deh kesini ngurus kerjaan, main. Pokoknya banyak hal yang kita lakukan sama-sama. Tapi semuanya cuma jadi kenangan aja. Orang bilang Dion masih di dalam, bukan jasadnya tapi bayangannya, terkurung di panggung kebohongannya sendiri. Mungkin kita tidak bisa melihat wujud aslinya, tapi kita bisa merasakan kalau dia masih ada. Kamu benar, Dion gak bisa kita lihat, tapi kita rasakan. Semuanya sudah terjadi, banyak banget yang ngajarin kita soal kehidupan. Banyak banget misterinya ya, bukan cuma itu aja. Kita bisa tahu kalau manusia itu serakah. Bukan cuma itu aja, kadang tuh manusia kalau udah yakin sama pilihannya gak pernah mau dengar opini orang lain. Padahal belum tentu pilihan dia itu bener kan. Dan kalau itu terjadi cuma ada penyesalan. Iya kamu benar, dan penyesalan itu datangnya suka belakangan. Ya iyalah di belakang, kalau di depan namanya administrasi. Kamu bisa aja. Yuk kita pulang.